Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Zahra dengan NIM A1C118026. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang permasalahan-permasalahan mekanisme reaksi-reaksi adisi pada aldehid dan keton. Nah, mekanisme reaksi adisi pada aldehid dan keton ini bisa kalian lihat pada blog saya yang saya taruh di description box. Nah, baiklah, langsung saja pada permasalahan pertama, yaitu bagaimana jika pada reaksi adisi dengan alkohol itu direaksikan dalam suasana basah, dan produk apa yang akan dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, alasan dari saya mengambil permasalahan ini karena jika pada nukleofil lemah yang mengadisi keton atau aldehid dalam suasana netral, maka akan berlangsung lambat. Dan pada blog saya dalam suasana asam, mekanisme yang sudah saya paparkan, di mana pada tahap pertama akan terjadi protonasi H+, di mana H+ dari asam akan mengikat OH- dari gugus keton atau aldehid yang akan membentuk OH dan akan menghasilkan gugus karbonil. Nah, sedangkan pada suasana basah itu nukleofil lemahnya itu adalah OH- di mana tidak bisa mengikat O- karena negatif ketemu negatif itu berlawanan. Nah, di sini pada blog saya dibuktikan pada reaksi-reaksi adisi aldehid dan keton pada reaksi nomor 3. Nah, yang merespon permasalahan saya nomor 1 ini adalah Susilawati dengan NIM A1C118091. Di sini jawaban dari Susilawati itu kurang tepat dan kurang bisa dipahami. Dan juga Susilawati ini memberikan gambar mekanisme, tetapi tidak menyertakan gambar tersebut atau tidak menyertakan link gambar, sehingga saya tidak bisa lihat mekanisme dari reaksi adisi dengan alkohol dalam suasana basah. Nah, langsung saja permasalahan nomor 2, yaitu mengapa aldehid dan keton mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada hidrokarbon dengan bobot molekul yang sama. Nah, saya mengambil permasalahan ini karena seperti yang kita ketahui, kenaikan titik didih itu dipengaruhi oleh rantai utamanya. Nah, semakin panjang rantai utama, maka semakin tinggi titik didihnya. Nah, sedangkan maka jika aldehid dan keton itu dan hidrokarbon mempunyai bobot molekul yang sama, aturan kan titik didihnya itu juga sama. Nah, ini mengapa malahan titik didih keton dan aldehid itu yang lebih tinggi daripada hidrokarbon. Nah, dan itu bertolak belakang dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan titik didih. Nah, permasalahan ini dibuktikan pada blog saya pada paragraf ketiga. Nah, yang merespon permasalahan saya nomor 2 ini ialah Erma Johar dengan NIM A1C118031. Nah, jawaban dari Erma ini kurang dan terlalu pendek. Erma juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa aldehid dan keton itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada dengan hidrokarbon, padahal bobot molekulnya itu sama. Lanjut pada permasalahan nomor 3, yaitu bagaimana kereaktifan relatif dari formaldehida, propionaldehida, dan butanon terhadap reaksi adisi nukleofil, dan coba Anda jelaskan dari segi steriknya. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena seperti kita ketahui, kereaktifan relatif aldehid itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari alasan sterik dan alasan elektroniknya. Nah, dan juga kita mengetahui bahwa aldehid itu lebih besar kereaktifannya dibandingkan dengan keton, tetapi kita tidak mengetahui pengaplikasiannya atau tidak menjelaskan pengaplikasiannya, sehingga kita agak rancu dengan formaldehid dan aldehid. Nah, pada bukti dari permasalahan saya ini pada blog saya pada paragraf terakhir. Nah, yang menanggapinya ialah adalah Nurhalisa dengan NIM A1C11802252. Respon dari Nurhalisa ini tidak tepat, terlalu singkat, dan tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa urutan kereaktifan formaldehid lebih besar dari propionaldehida dan lebih besar dari butanon. Sedangkan di permasalahan saya meminta menjelaskan dari segi steriknya. Baiklah, itulah respon dari saya atas permasalahan yang saya ajukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.